Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Syekh dari lokal 3 dari lokal 4G Ekonomi Syariah akan mereview tentang artikel saya yaitu Properti Indonesia. Riset artikel yang pertama yaitu dinamika kemiskinan Indonesia. Bukti, impresi, dan 3 pendekatan utama. Jumlah studi tentang Indonesia dinamika kemiskinan meningkat, tetapi hasilnya belum pasti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali Indonesia dinamika kemiskinan ejaan. Yang kedua yaitu apakah peran dagang AS Cina meningkatkan kemiskinan di negara berkembang? Analisis ekuilibrium umum dinamika untuk Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pemenangan dan pengundangan perang dagang. Penelitian ini menggunakan contoh Indonesia untuk melihat dampak konflik perdagangan dan distribusi pendapatan di negara berkembang. Yang ketiga yaitu program mengatasi kemiskinan di Indonesia, kemajuan tentang dan reformasi. Studi ini mengkaji kemajuan dan tentang program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan menganalisis berbagai program dukungan sosial dan subsidi. Yang keempat yaitu pengaruh elektrifikasi jaringan desa berbagai energi terbarukan terhadap pengatasan kemiskinan di daerah terpencil. Studi ini mengungkapkan potensi para elektrifikasi pedesaan berbasis energi terbaru dalam mengurangi kemiskinan di desa terpencil dan pulau-pulau terpencil melalui penerapan program jaringan desa. Yang kelima yaitu inflasi keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan. Kebutuhan untuk lebih memahami hubungan antara inflasi, keuangan, dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian utama dalam membangun negara sebagai dibuktikan oleh Indonesia Timur. Yang keenam yaitu studi longitudinal rumah tangga pertanian di Indonesia. Mengaruh mobilitas lahan dan tenaga kerja terhadap dinamika kesejahteraan dan kemiskinan. Pengetahuan umum tentang modal dua sektor after leverage adalah bahwa rumah tangga di sektor pertanian tradisional yang mendapat pindah ke sektor pertanian modern memiliki keunggulan. Yang ketujuh, menargetkan kemiskinan di bawah komplementaritas bukti dan sistem penargetan terpadu Indonesia. Negara-negara berkembang bergerak ke sistem penargetan yang semakin terpadu untuk mengidentifikasi orang miskin dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas mereka. Hasil-hasil program sosial paling sering dijalankan secara proleler. Yang ke-8 yaitu kemiskinan energi di Indonesia dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Indonesia telah berjanji untuk memastikan akses universal terhadap energi pada tahun 2030. Namun kurangnya kerangka kerja untuk mengidentifikasi siapa yang kekurangan energi dan sejauh mana penyediaan akses energi dapat mengakibatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ke-9 yaitu apakah pertanian kelapa sawit membantu mengatasi kemiskinan.
sebuah penelitian konfliktual multimediasi pembangunan kelapa sawit di Indonesia. Negara-negara minyak sawit secara teratur mempromosikan dampak positif dari pertanian kelapa sawit pada mengatasi kemiskinan. Meskipun bukti terbatas tentang kontribusi tanaman ini pada kesejahteraan desa. Yang ke-10 yaitu penilaian kemiskinan energi, faktor-faktor kunci yang mempengaruhi di negara-negara. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengukur kemiskinan energi, termasuk perangkat indikator yang multimediasi dan kompresif dengan menggabungkan melalui metode Grafstra. Yang ke-11 yaitu petani kecil dan dalam produktif agroindustri, pelajar untuk membangun pedesaan dari analisis komprehensif sektor kelapa sawit Ghana dan Indonesia. Yang ke-12 yaitu mengurangi ketimpangan dan emisi, menjalankan keadilan energi dan transisi pembiayaan ke energi rendah urban di Indonesia. Banyak di dunia meningkatkan upaya elektrifikasi universal mereka sejalan dengan tujuan membangun berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu negara yang telah bekerja sama untuk mengatasi kemiskinan energi, seperti sekitar 20 juta warga hidup tanpa listrik. Yang ke-13 yaitu mitigasi swadau ekonomi melalui pembangunan sektor keuangan di Indonesia, yaitu meneliti hubungan antara pembangunan sektor keuangan di Indonesia dan perekonomian formal dari 1980 hingga 2020. Gunakan pendekatan ratio Kostadov yang dimodifikasi untuk memperkirakan ukuran ekonomi informal Indonesia. Yang ke-14 yaitu indeks aset dan pengukuran kemiskinan, ketimbangan dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Menggunakan data ketahanan konsumen rumah tangga dari Asia Barometer Survey, maka ini mengkaji tren ketimbangan atau kemiskinan dan kesejahteraan di 6 negara Asia Tenggara, yaitu Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Yang ke-15 yaitu apakah prinsip kerja pengelolaan perikanan kerja di Indonesia. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dan produsen ikan terbesar kedua di dunia. Memiliki berbagai macam alat tangkap dan metode untuk menangkap ikan. Kenagraman hayati yang tinggal di wilayah geografi yang luas. Yang ke-16 mengembangkan mata pencarian perikanan skala kecil yang berlanjutan di Indonesia. Perikanan skala kecil memberikan kontribusi yang penting mata pencarian keamanan pangan dan gizi dan kesejahteraan wilayah pesisir di seluruh dunia. Indonesia 2,5 juta rumah tangga terlibat dalam produksi semi swambada yang ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan kerantaan akibat kesejahteraan ekosistem dan penurunan perubahan iklim. Yang ke-17 yaitu mengevaluasi kegagalan kebijakan energi Indonesia melalui kerangka JUS. Pandemi COVID-19 memicu pergeseran energi global, dan negara-negara termasuk Indonesia perlu mengambil kesempatan ini untuk mempercepat proses ini.
Tulisan ini mengkaji kegagalan kebijakan subsidi energi Indonesia dengan menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh Evor dan Michaels 2018. Yang ke-18, determinan status imunisasi balita di Sumatera, Indonesia. Analisis multi-level survei sosial ekonomi nasional Indonesia tahun 2020. Program kekebalan utama anak diakui sebagai pendekatan temuan pada paling efektif untuk meningkatkan berlangsung hidup dari anak penyakit yang dapat dicegah. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu pada tingkat individu dan konteks yang mempengaruhi pemberian cukupan kekebalan primer penuhnya untuk anak usia 12 sampai 23 bulan di Pulau Sumatera. Yang ke-19 yaitu analisis spesial bias kasus gizi buruk di Nusa Tenggara Timur. Gizi buruk adalah kondisi gizi buruk yang terjadi ketika asupan makanan tidak sesuai dengan jumlah zat gizi yang dibutuhkan. Gangguan makanan ini bisa berakibat fatal bagi kesehatan bayi jika tidak ditangani. Yang ke-20 yaitu persepsi penyediaan layanan kesehatan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kematian bayi di Papua, Indonesia. Kematian bayi yang tinggi masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kematian bayi tertinggi di Asia Tenggara. Faktor-faktor yang diketahui hubungan dengan penyakit yang terdokumentasi dan tidak selalu menjalankan onsetnya. Yang ke-21, penyediaan layanan kesehatan dan keputusan pembelian jaminan kesehatan nasional. Utama bagi pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan universal adalah cukup memiliki jaminan kesehatan nasional yang harus mencapai minimal 95%. Penelitian ini mengkaji apakah ada hubungan antara kesediaan pelayanan kesehatan dengan kemauan pembayaran jaminan kesehatan. Yang ke-22, pengatasan kemiskinan, penyelamatan hutan secara berkelanjutan. Upaya pengurangan deforestasi meningkatkan secara global melalui implementasi program aksi iklim dan baru-baru ini dipromosikan sebagai salah satu tujuan membangun berkelanjutan PBB 2015 sampai 2030. Namun strategi yang ada mahal, tidak efektif, dan dapat berdampak negatif terhadap ekonomi. Yang ke-23, beberapa gangguan. Suatu gangguan hubungan antara TNCS dan kepemilikan kendaraan urbanisasi Indonesia. Munculnya perusahaan jaringan transportasi di negara berkembang sering disebut-sebut sebagai salah satu contoh paling nyata dari inovasi disrupsi. Munculnya mereka akan memiliki dampak yang signifikan pada tekstur variasi landscape saat ini di masa depan, tetapi belum jelas berapa besar TNC dapat
mengurangi pemilikan kendaraan per kapita di dunia berkembang. Yang ke-24, rasionalisasi formasi tanah dan efek tata kelolanya di Indonesia, memprovokasi politik pertanahan dan mengatasi formalitas yang merugikan. Sumatera Sumatera telah tetap menjadi elemen penting dari mata pencarian pedesaan yang beragam di seluruh dunia selatan, terutama selama krisis. Ketidakseratan yang meningkatkan kerataan pedesaan yang tertahan lama menyebabkan tuntutan untuk mengganti rugi. Yang ke-25, memahami kesulitan masa kanak-kanak di Sulawesi Barat. Meskipun penelitian menunjukkan efek jangka panjang dari masa kanak-kanak kesulitan, beberapa penelitian mengidentifikasi perbedaan budaya dalam persepsi Aceh di lingkungan yang miskin sumber daya. Yang ke-26, biofuel dan ketahanan pangan, bukti dari Indonesia dan Meksiko. Studi ini mengenal metode kontrol sintetis untuk menganalisis dampak produksi biofuel terhadap ketahanan pangan. Analisis dan grafik ini berfokus pada Indonesia dan Meksiko dari 2000 hingga 2013. Yang ke-27, penelitian dampak kebijakan energi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 7 di Indonesia. Ketika negara-negara mulai mengubah tujuan membangun berkelanjutan, mereka menjadi agenda membangun mereka sendiri. Tujuan lingkungan kebijakan saat ini diperlukan untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka pada tahun 2030. Yang ke-28, penyebab kebakaran hutan di Indonesia. Kerugian ekonomi dari kebakaran hutan tahun 2015 di Indonesia diberikan melalui US dollar mencapai 16 miliar. Dengan lebih dari 100.000 orang meninggal sebelum waktunya. Yang ke-29, itu Indonesia sebagai negara kesejahteraan hukum. Aksis profit transendental. Konsep negara kesejahteraan modern didasarkan pada kontrak sosial individualitas dari liberal yang mengutamakan kepentingan individu dengan hegemoni liberal, parsial dan non-total. Yang ke-30, bagaimana perbedaan sistem harga listrik mempengaruhi terlima energi, minimal transisi pasar listrik. Indonesia, kebijakan energi Indonesia saat ini yang tergantung pada bahan bakar fosil murah dan berfokus pada 3 tanduk trimin energi. Ketahuan energi kesejahteraan energi memiliki aliran sumber energi terbakar. Ke-31, batu bara versus energi terbarukan. Optimalisasi sektor tenaga listrik Indonesia dengan biaya. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, peringkat di antara negara-negara teratas dunia mengembangkan pembangkit listrik tenaga batu bara, meskipun terjadi pengaruh yang signifikan dalam biaya energi terbarukan, terutama matahari dan angin. Selama beberapa dekade terakhir, peran mereka dalam
merencanakan sektor energi Indonesia diabaikan untuk mengevaluasi peran potensial energi terbarukan di sektor ketenagaan listrik Indonesia. Yang ke-32 yaitu apakah lingkungan yang melebihi pendidikan mengalami lebih sedikit kesejahteraan? Hubungan sosial pendidikan dengan kesejahteraan produktif tingkat kabupaten di Indonesia antara 2007 dan 2012, masalah endokrinologi ditangani dengan menggunakan metode teknik generalisasi. Kriminalitas rendah di daerah yang rumah terdidik. 34. Kebijakan keuangan perusahaan dari Bursa Saham Indonesia saham selama perang dagang AS Cina. Studi ini mempertimbangkan program potensial yaitu kinerja fiskal dan pasar, kondisi ekonomi dan intervensi pemerintah untuk mengecualikan dan kerataan keuangan tingkat nasional karena efek multi offset dan perang dagang. Tujuan adalah untuk menyidik aset penelitian menggunakan kekuatan ekonomi sebagai variabel menguji hubungan antara penjualan ekonomi dan mengembalikan ekuitas untuk perusahaan yang terdaftar. Yang ke-35 yaitu mega converge dari LPG kompor industri untuk mencapai transisi energi bersih Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi peningkatan beban anggaran dari subsidi energi, khusus subsidi bahan bakar gas (LPG) di sektor perumahan. Menurut APBN 2019, subsidi LPG untuk membuat 3 kilo pada 2019 diperkirakan lebih dari 49 miliar. Sementara itu, Indonesia banyak membangun pembangkit listrik baru dengan total kapasitas hanya 35.000 watts. 36. Dampak dana desa terhadap pemulihan ekonomi pasca bencana perdesaan Aceh Indonesia. Sejauh ini, peraturan dana desa Indonesia terutama difokuskan pada infrastruktur perkembangan. Dana desa sementara itu diperbolehkan untuk mendukung proyek pemulihan bencana di daerah perdesaan. Di antara strategis lainnya, penguatan pertanian adalah yang paling disukai. Tujuannya penelitian ini adalah menganalisis ketergangguan dana desa pasca gempa Pandijaya 2016 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan ekonomi pertanian Kabupaten Pidijaya di Aceh. Yang ke-37, peran pelayanan kesejahteraan masyarakat PHS dalam mengunggulkan kemiskinan pertanian. Tujuan penelitian ini menggunakan metode analisis jalur sebelumnya. Kami melakukan oleh karena itu, saat PHS mendekat lebih sedikit waktu yang akan menghabisi untuk jalan dan membeli input pertanian, menghemat lebih banyak pendapatan rumah tangga. Dan kata lain, jarak pelayanan kesejahteraan masyarakat PHS namanya menjadi bagian penting dari hasil tersebut. Oleh karena itu, tidak berlebih jika dikatakan bahwa semakin baik akses terhadap PHS, maka semakin tinggi pula pendapatan rumah tangga yang dapat memastikan kemiskinan pertanian skala kecil.
Yang ke-38, dinamika kemiskinan energi, bukit dari perkiraan non-proaktif di seluruh kawasan ASEAN. Konsumsi daya dan akses listrik, pengaruhan energi terhadap kemiskinan energi dipelajari dengan teknik estimasi non-proaktif menggunakan domain lokal energi variabel estimis. Demikian pendapatan memiliki berbagai pengaruh terhadap konsumsi listrik. Yang ke-39 yaitu lokal sumber hidup, konsekuensi jangka panjang dari pengangguran dan wirausaha informal. Bahwa dari pengangguran saat ini dapat bertahan sepanjang sisa masa kerja individu. Bagaimana wirausaha di sektor informal alih-alih pengangguran itu sendiri. Yang ke-40 yaitu membuat legalitas terlihat. Dilema tata kelola yang diciptakan dengan memonopolisasikan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kalimantan Tengah. Studi ini berfokus bagaimana Indonesia kebijakan satu peta membuat perkebunan kelapa sawit ilegal terlihat di Indonesia. Dalam dilema tata kelapa apa yang ditimbulkannya. Menunjukkan Kalimantan Tengah sebagai studi kasus pertama, kami akan mengenalkan simulasi untuk mengevaluasi luas perkebunan kelapa sawit ilegal dan hutan mayoritas kelapa sawit ilegal adalah perkebunan besar dengan hanya 4,0% dari pertanian swadaya ilegal. Yang ke-41 yaitu targeting socializing untuk mendidik tinggi dari kinerja akademik bukit dari Indonesia. Karya ini mengkaji dampak dari beasiswa yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2010 untuk memberikan bantuan keuangan yang besar pada siswa miskin. Yang ke-42 yaitu meningkatkannya peran perempuan di Indonesia dalam ilmu tanah. Kesejahteraan adalah salah satu tujuan membangun berkelanjutan PBB yang tidak banyak dibahas dalam ilmu tanah Indonesia. Informasi tentang pendidikan tanah dan peran perempuan di Indonesia terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi kesejahteraan rider dalam ilmu tanah Indonesia dari 2016 hingga 2020. Kami akan mensurvei jumlah mahasiswa, mahasiswi, dosen, dan penelitian ilmu tanah di Universitas Negeri Indonesia. Dan 7 program sarjana ilmu tanah telah diidentifikasi. Yang ke-43 yaitu pembelajaran online dan kekerasan terhadap anak. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kerjaan dari sekolah dari rumah di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan arahan WAF yang mewajibkan orang tua dan anak-anak bekerja dan belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Sementara kebijakan ini bertujuan membatasi penyebaran virus dan dampaknya. Dan ini mengakibatkan peningkatan trauma, meningkatkan stres orang tua, dan meningkatkan pelecehan anak. Oleh karena penelitian ini berjalan untuk mengetahui permasalahan Cibao selama pembelajaran online. Yang ke-44, daya
Determinasi inflasi seluruh pernapasan akut pada anak balita di Indonesia. Pada anak di bawah 5 tahun memiliki telah diidentifikasi di Indonesia sebagai faktor risiko kesakitan anak yang berujung pada kematian bayi. Banyak faktor yang berdampak menyebar di ISPA, namun determinan terkait ISPA masih belum diketahui Indonesia. Yang ke-45 yaitu persepsi dan komunikasi penyediaan layanan kesehatan tentang pengobatan tradisional dan komplementer pada konkret anak di Indonesia. Penggunaan pengobatan komplementer tradisional pada kanker anak tersebut tersebar luas. Komunikasi yang efektif tentang C dan CM adalah dasar pemberhasilan pengobatan kanker anak untuk perusahaan Indonesia. Banyak bagian Asia Tenggara yang mengalami perubahan signifikan dalam menggunakan lahan, sementara area yang bertumbuh tanam tradisional seperti hutan tropis dan karet menyusut. Perkebunan kelapa sawit dan cepat menyebar. Studi tersebut dapat menganalisis dampak lingkungan dari perubahan penggunaan studi. Yang 47 yaitu pengaruh variabel ekonomi terhadap bencana alam dan dampak bencana terhadap variabel ekonomi. Studi ini mengkaji bagaimana kerugian bencana dipengaruhi oleh pengangguran dan kemiskinan. Bagaimana bencana penyebab ketimpangan dampak di Indonesia dan hubungan kausal antara kerugian bencana dan ketimpangan pendapatan. Tujuannya untuk mencari tahu pendekatan modal hubungan struktur participation digunakan untuk mengenai hubungan struktur antara variabel ekonomi dan kerugian bencana. Yang ke-48 yaitu apakah kebijakan perdayaan petani Indonesia meningkatkan formasi pertanian. Pertanian yang lebih tua memiliki sedikit penerus di bidang dan cenderung meningkatkan di jumlah pensiunan, mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu, penelitian mengkaji tentang peran kebijakan dan pertanian terhadap input pertanian dan hasil pada tahun pemberdayaan pertanian khas Indonesia. Yang 49 yaitu batubara, ketenagaan listrik, dan politik pertenagaan batubara di Indonesia. Indonesia adalah satu negara yang berencana untuk meningkatkan kapasitas batubara terbesar di Indonesia. Pembangkit listrik ketenagaan memanfaatkan ketenagaan signifikan terhadap tujuan mitigasi perubahan iklim global. Wawancara dengan para ahli untuk menyelidiki pemangku kepentingan individu dan tujuan mereka untuk memahami mendorong kebijakan yang mendasarinya. Yang ke-50 yaitu holding Sendara Perhutanan Sosial Indonesia mendekat birokrasi yang diperebutkan dan kemungkinan jalan keluar. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan perhutanan sosial sebagai salah satu kebijakan pembangunan perdesaan yang mendasarinya. Mekanisme perhutanan sosial bertujuan untuk memberikan hasil hukum kepada kelompok masyarakat lokal yang mengelola hutan nasional sebelumnya tidak dapat diakses. Sasaran kebijakan yang jelas termasuk mengkoleksi 12,7
7 juta hektar dan hutan nasional. Baiklah, itulah hasil yang review dari buku artikel kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edit lagi kayak.